Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama HSN, dimana pada kesempatan kali ini ada Mio Sporty. Di sini terjadi ngebul dan suara mesinnya kasar banget, kemeracak di bagian head ya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai habis. Apa yang menjadi penyebab bunyinya kemeracak di bagian head atau kemericik di bagian sini, di bagian kop silinder. Oke, jadi yang bikin ngebul di sini lur ya. Yang bikin ngebul pistonnya ini sudah seperti ini dan terjadi boringnya baret di sini. Perhatikan ya, baret, dan di sini sudah kayak naik tangga. Ini juga apabila sudah sangat longgar sekali, piston di dalam sini sudah sangat longgar, dia bikin bunyi. Saat kita pelintir gas itu kayak bunyi tetek 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 ya. Pas di RPM tanggung ya, kisaran 3000 itu akan bunyi kayak berderik ya, pistonnya kayak berderik. Yuk. Nah, ini sih juga bisa bikin bunyi. Tapi saat kita telah melakukan pengolteran dan piston ini sudah sepan, dia tidak bunyi. Akan tetapi motornya masih berisik ya di bagian head ya. Jadi kita harus fokus di bagian ini, di bagian isi dari kop silindernya. Karena di sini ada beberapa part di dalam kop silinder. Ada kelep ya, ada kelep, dan kelepnya seperti ini ya. Ada kelep. Terus di sini ada bos kelep. Bos kelep adalah tempat rumah kelepnya sini. Nah, tepatnya di sini. Yang berlubang ini lur ya. Ini adalah bos kelepnya. Tembus ke sini, ke sil kelep. Ya, ini kalau longgar, misalkan longgar, goyang sih, sangat goyang ya, itu harus diganti. Yang pertama yang jadi masalah apabila longgar tidak diganti, ya seteng sini cepat kalah dan kelep juga cepat kalah dan sil kelepnya cepat loer ya apabila tidak diganti. Terus yang bikin bunyi dominan ya, yang paling dominan bunyi kemericiknya, walaupun kita sudah melakukan penyetelan kelep dengan kerapatan kelep atau celah kelep 0,5 atau 0,10, itu sangat berisik. Jadi teman-teman cek ini nokennya dulu, noken ini noken sudah terkikis, perhatikan di sini seperti naik tangga kan. Ini kalau sudah seperti ini akan timbul suara apabila tidak diganti. Walaupun kita setel dengan 0,5 itu akan tetap bunyi lur apabila sudah terkikis seperti ini ya. Karena normal untuk sepeda motor ini di setting 0,10 untuk celah kelepnya itu masih halus. Kalau melebihi 0,10 biasanya memang rada-rada bunyi kemelitik ya. Untuk maksimal itu 0,5 atau 0,10 itu batas maksimalnya. Kalau lebih dari 0,10 klepnya akan bocor. Kalau lebih dari 0,5 atau kurang dari 0,5, intinya 0,2, 0,1, 0,3, 0,4 ya, itu akan bocor klepnya karena terlalu rapat. Intinya 0,5 maksimal dan paling longgar 0,10. Apabila di setting 0,5 akan tetapi masih bunyi, jadi otomatis ini nokennya sudah kena dan juga templarnya juga sudah kena seperti ini. Karena ini kalau masih bagus dia rata lur, rata. Enggak seperti ini nih. Jadi pas gesekan di sini, pas gesekan seperti ini yang bikin bunyi apabila sudah tidak rata. Jadi apabila ada suara kemericik sedangkan pistonnya tidak longgar, sudah aman ya, sudah dikolter, akan tapi setelah mesin dibunyikan suara kemericiknya itu masih ada. Jadi teman-teman fokus cek noken. Kalau sudah terkikis seperti ini otomatis dia akan bunyi. Apabila noken sudah seperti ini biasanya templar juga sudah kena dan bikin bunyi juga ya. Jadi komponen yang dua ini harus sama-sama bagus ya, sama-sama normal, tidak terkikis ya. Dan juga perlu diketahui
apabila ini apa namanya, as noken ya, as noken di sini, apabila as ini as noken, maaf, as temlar ya, apabila as temlar ini di sini sudah terkikis, atau setelah kita cek begini dia oblak, dia akan timbul bunyi juga pas awal nyala. Pas awal nyala dia akan bunyi, karena ini sudah kurus. Kalau sudah kurus atau sudah kemakan, ini harus diganti. Dan untuk di depan ini yang saya pegang ini masih aman, tidak ada masalah. Cuman noken sama temlar harus diganti apabila ingin suaranya halus, karena beda suara antara bunyi noken sama temlar atau dengan rantai kamberat itu beda. Kalau rantai kamberat biasanya gemericik ya, sedangkan yang ini suaranya itu kayak tek 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 ya. Saat pelintir gas semakin panas semakin keras. Ini efek dari noken yang sudah kena atau juga temlar yang sudah kena. Jadi jika ada suara gemericik, fokus di bagian noken, temlar sama bos ini ya. Apabila seal klepnya cepat KO, teman-teman harus ini bos klepnya cek. Apabila bos klepnya sudah loer atau sudah longgar, otomatis seal klepnya tidak akan awet. Jika seal klep sudah KO, otomatis motornya akan ngebul ya, ngebul lagi, walaupun tidak dari piston, bisa dari seal klep yang bikin ngebul. Tapi bedanya seal klep sama piston, kalau seal klep awal nyala dia akan ngebul putih ya, setelah digas sedikit-sedikit 5 menitan dia hilang. Dan apabila piston yang kena, semakin panas asap putihnya akan semakin keluar. Jadi intinya seperti itu ya. Semoga video yang sedikit ini nanti bisa bermanfaat masalah sepeda motor yang suaranya gemericik di bagian head dan juga ngebul putih dari knalpot. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.